Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Rubik, Ruang Bicara Bersama KPI. Oke. Podcast yang akan menceritakan dan memberitahu kamu seputar anak komunikasi yang gak ada habisnya pokoknya. Oke. Selamat datang juga kepada sobat-sobat Rubik. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Repi Ratsmanugraha sebagai host di podcast Rubik ini. Nah, di episode kali ini itu kita akan membahas tentang persiapan mahasiswa atau persiapan maba ya. Tentunya menyambut dede-dede gemes kita yang akan masuk ke kampus ini gitu ya. Dan di sini juga kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang tentunya itu keren banget. Beliau adalah salah satu mahasiswa aktif di kampus UIN SSC ini, yang aktif di bidang akademik maupun di bidang organisasi. Mungkin teman-teman juga nih belum tahu siapa ya narasumbernya. Oke. Halo Kak. Halo. Oke, nah gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Semoga lancar rezekinya. Amin. Pokoknya ya. Mungkin dari teman-teman juga udah nggak asing gitu ya siapa narasumber kita kali ini. Dari ya mungkin kita semua nih pada tahu lah ya siapa gitu ini narasumbernya. Tapi mungkin ada teman-teman sobat Rubik yang belum tahu juga siapa narasumbernya kali ini. Boleh nih Kak memperkenalkan diri dulu kepada sobat-sobat Rubik nih. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rubik dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Abdul Fikri. Tapi di kampus biasa dipanggil Afik ya, Kak Afik, Mas Afik atau Bro Afik, apalah gitu, yang penting nyaman. Kebetulan saat ini saya berkuliah di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Berada di semester 6 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Kalau asal saya itu berasal dari Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Mungkin singkat saja ya gitu. Nanti kalau misalkan mau tahu lebih dalam, masuk saja ke kampus kita, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Oke, promosi nih. Asik. Mungkin sobat Rubik ya pengen tahu nih gimana sih kesibukannya gitu ya di kampus, entah itu di kampus ataupun di luar kampus ya, kesibukan Kak Afik ini. Mungkin kayak kalau di kampus, kalau di perkuliahan itu mungkin kayak masuk himpunan atau organisasi atau pernah magang apa aja gitu ya kan. Nah, kalau di luar mungkin organisasi yang lain gitu. Boleh nih ceritain ke sobat-sobat Rubik biar pada tahu gitu sobat Rubik nih narasumber kita tuh gimana sih gitu ya. Silakan Kak. Kebetulan sekarang ini ya, di semester sekarang ini memang saya itu sedang ya seperti biasa sebetulnya, kegiatan sehari-hari di organisasi, dan alhamdulillah sekarang itu diamanahkan menjadi ketua senat mahasiswa. Wah, keren banget. Fakultas Dakwah Komunikasi Islam. Kebetulan di tahun lalu itu pernah menjadi ketua HMJ gitu di jurusan. Dan untuk saat ini mah saya masih ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu komunitas juga di luar gitu, seperti Pelintas Intan Muda, kemudian ada Kejar Mimpi juga gitu. Itu kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya organisasi, dan ada juga kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian di samping itu ada kerja sampingan gitu kan, mengajar di SD, kemudian ada kegiatan-kegiatan di Atakwa dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah sebagian dari kegiatan sehari-hari saya di saat ini gitu, di semester ini. Betul. Seperti keren itu. banget ya, sibuk banget ya. Kakak kita tuh Kak Apik nih sekarang sibuk banget, udah semester 6, banyak banget tadi kegiatannya udah disebutin. Dan makasih juga buat Kak Apik yang udah nyempetin ngeluangin waktunya buat datang ke podcast Rubik ini ya kan. Dilihat dari tadi pas dateng tuh ya mungkin abis dari kegiatan ya, abis kegiatan capek banget nungguin kita podcast ya. Pokoknya makasih banyak gitu ya.
Nah, ngomong-ngomong sekarang tuh kan Kak Afik ini di kampus ini jadi ketua umum Senat Mahasiswa Betul. fakultas ya? Fakultas. Oke, fakultas. Nah, kebetulan kan yang kita ketahui gitu ya, kita ketahui dari Senat Mahasiswa itu atau SEMA ini punya banyak proker nih, punya banyak proker gitu. Nah, sedangkan dari Kak Afiknya sendiri tadi itu banyak banget nih agenda-agendanya dari pelita intan muda, Betul. tuh, kejar mimpi. Betul. Nah, kerja sampingan juga. Nah, gimana sih cara ngebagi waktunya itu biar misalkan kayak ke handle semua, sedangkan emang kebanyakan orang ada beberapa kegiatan, misalkan ada 3 kegiatan aja itu udah kayak capek gitu pengen ngeluh. Nah, sedangkan Kak Afik ini sendiri banyak banget nih, gimana tuh cara ngatur waktunya tuh? Sebetulnya seperti ini ya, kawan-kawan Sobat Rubik, di sini saya ingin sharing aja ke Sobat Rubik dimanapun berada, karena ini belajar dari pengalaman pribadi yang memang sudah saya alami gitu. Hal ini memang berkaitan dengan fisik kita pribadi gitu kan, karena memang kebiasaan kita pribadi gitu. Jadi prinsip awal yang memang perlu kita terapkan ketika dahulu gitu kan, waktu kita kecil, waktu kita masuk kuliah pun gitu, memang perlu kita terapkan. Oke. Itu karena kebiasaan itu yang akan mendorong kita menjadi seseorang yang memang bisa bertanggung jawab atas hal apapun yang telah kita pegang. Oke. Gitu. Jadi saat ini pun sebegitu banyak pun kegiatan, ketika kita punya ilmu untuk memanage waktu tersebut, insya Allah akan bisa kita laksanakan, akan bisa kita lakukan. Karena saya pribadi merasakan ketika satu harian satu malaman tidak ngapa-ngapain itu lebih capek daripada satu hari satu malam ada kegiatan. Yang sekarang saya rasakan gitu. Ya. Karena memang dari pagi sampai siang ada acara, dari sore gitu kan, kemudian sampai malam gitu. Misalkan kita jam 11 pulang, istirahat, nyaman, istirahat, dan subuh kita bisa bangun kembali. Beda dengan kita tidur aja dari seharian, dari pagi, siang, sore, malam, bahkan ya subuh bisa kesiangan lagi gitu kan. Ya itu mungkin di samping daripada prinsip pribadi yang ditanamkan, itu ada juga rasa tanggung jawab, kemudian dari diri kitanya ada kemauan gitu. Jadi hal apapun itu kemudian ditunjang dengan segi keilmuan, memanage waktu, bagaimana caranya menerapkan skala prioritas. Sebegitu banyak pun kegiatan, kalau kita menerapkan skala prioritas itu akan bisa kita handle lah. Seperti itu. Yang pernah Bentuk saya kedisiplinan alami. berarti ya. Ya, jadi sebelum kita menerapkan, jadi kan bentuk seorang pemimpin yang bijak itu adalah pemimpin yang memang bisa menerapkan hal itu ke pribadi diri dulu. Sebelum bisa menyampaikan kepada anggota yang lain, itu sampaikan dulu ke dalam pribadi. Challenge dulu diri sendiri. Bisa nggak kita tepat waktu? Kalaupun tidak, komunikasikan. Gitu kan. Bisa nggak men-challenge diri sendiri untuk nantinya kita bisa sampaikan kepada anggota kita, kepada orang lain. Setelah kita bisa men-challenge diri sendiri, baru kita akan bisa menyampaikan ke orang lain. Oke. Seperti itu. Nah, berarti kita tuh dari dulu itu emang harus belajar namanya bisa memanage waktu ya. Betul. Kayak pernah di SD mungkin ya, kayak di SD gitu kita belajar disiplin banget, kayak upacara jam 7. Betul. Pasti banyak banget nih yang telat gitu upacara pas SD gitu kan, entah itu SD, SMP, SMA, pasti banyak banget yang telat. Nah itu tuh emang salah satu basic yang harus kita terapin dari masa kita kecil gitu. Kedisiplinan waktu tentunya karena emang bisa mempengaruhi ketika kita sudah berada di jenjang yang seperti sekarang, jenjang perkuliahan ini. Gimana rasanya ketika kita ada mata kuliah gitu, mata kuliah jam 7 misalkan, mata kuliah jam 7, kita tidur jam 11, kita bangun jam 6, nanti juga bangun jam 7 gitu. Nanti bangun ujung-ujungnya kan nggak masuk gitu kan, kesiangan gitu. Nah itu tuh salah satu bentuk tidak kedisiplinan kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap waktu kita sendiri gitu ya. Nah kalau misalkan untuk tadi perihal kemauan dan kemampuan kita untuk salah satunya berorganisasi ya. Betul. Seperti kita masuk himpunan, terus masuk organisasi yang lainnya juga gitu. Nah, sekarang tuh
mungkin kebanyakan pernah dengar juga ya, kebanyakan entah itu dari teman atau dari siapapun, malas masuk organisasi katanya ya kan, malas masuk organisasi karena ya ada satu dua hal yang emang mereka nggak suka atau apapun. Nah, dan mungkin ada salah satu pentingnya juga yang memilih organisasi yang sesuai dengan apa ya, kemauan kita atau bagaimana gitu. Nah, Oke, mungkin di sini adalah fenomenanya adalah fenomena yang global atau general ya. iya general. Gitu. Karena memang bukan hanya di kampus kita saja fenomena memang anak-anak mahasiswa ini tidak minat terhadap organisasi. Itu kan tujuannya. Gitu. Jadi ada satu hal yang perlu kita pahami. Antara minat atau tidaknya mahasiswa terhadap organisasi, Iya. itu ada hal-hal yang perlu kita koreksi. Mm-mm. Yang pertama ada faktor internal, oke. yang kedua ada faktor eksternal. Eksternalnya. Jadi dua faktor ini merupakan sebuah penghambat orang-orang jadi tidak minat terhadap organisasi. Oke. Faktor internalnya diantaranya nih yang saya bisa jelaskan adalah diantaranya, bukan keseluruhannya. Mm-mm. Adalah faktor internal itu di diri kita sendiri. Oke. Bagaimana cara pandang kita terhadap organisasi yang akan kita masuki. Oke. Kemudian ada nggak tujuan dari diri kita ini untuk masuk organisasi tersebut, ataukah hanya ikut-ikut saja? Iya, kebanyakan kayak gitu tuh. Atau hanya ya udahlah kita hanya dipaksa sama cutting misalkan. Iya. Gitu. Ataukah ada hal-hal lain, kita punya tujuan ingin mengadakan program ini di jurusan ini. Oke. Gitu kan. Akhirnya karena memang power program kerja tersebut bisa dilaksanakan karena masuk organisasi itu, maka kita tujuannya masuk karena ada program yang harus dijalankan. Itu. Nah, perlu dipertanyakan ketika ada orang yang tidak minat terhadap organisasi tersebut, Iya. maka perlu ditanyakan orang tersebut pribadinya seperti apa. Ada nggak tujuan dianya masuk organisasi itu? Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, Oke. faktor eksternal atau faktor luar ya. Faktor luarnya. Gitu. Karena banyak sekali faktor-faktor dari luar yang memang menghambat orang-orang atau mahasiswa untuk masuk organisasi. Yang pertama adalah organisasi tersebut yang memang sudah monoton gitu. Karena memang organisasi tersebut tidak mengikuti zaman yang ada gitu loh. Oke. Misal dia sekarang itu sudah 2024. Oke. Tapi dia masih menerapkan metode 2002 misalkan. Sudah tinggalan zaman banget. Udah ketinggalan jauh banget kan gitu kan. Nah, dengan keadaan tersebut, maka perjalanan dari organisasi tersebut akan istilahnya kurang nyaman lah gitu. Kurang nyaman gitu kan. Kemudian di dalamnya keadaannya sudah memakai keadaan-keadaan yang kurang menarik gitu kan. Itu yang membuat orang-orang terhambat untuk masuk organisasi gitu. Karena satu hal yang perlu dipahami, organisasi itu tidak bisa mengangkat seseorang menjadi tinggi. Karena organisasi adalah benda mati. Gitu. Organisasi adalah benda mati. Jadi bagaimana caranya kita sebagai benda hidup, bukan benda ya, sebagai orang yang memiliki nyawa, yang hidup, bagaimana caranya kita meninggikan sebuah organisasi dengan adanya kita, dengan adanya nama kita di organisasi tersebut. Gitu. Bukan kita numpang pamer, numpang tenar di organisasi. Karena organisasi itu benda mati, bukan benda yang memang bisa membuat nama kita tinggi gitu. Ya bagaimana caranya potensi, minat, bakat yang ada dalam diri kita itu bisa disalurkan, bisa dikembangkan melewati organisasi tersebut. Itu yang perlu dipahami. Berarti bukan apa yang diberikan organisasi, tapi apa yang kita berikan ke organisasi. Betul. Kontribusi apa yang telah kita salurkan kepada organisasi tersebut. Seperti itu. Nih ngomong-ngomong nih, Kak Afik tuh ikut organisasi apa aja sih? Banyak banget nih kayaknya. Enggak banyak sih sebetulnya. Enggak banyak ya, mungkin hanya beberapa, tapi agendanya itu ya. Ya. Sibuk banget. Kalau di kampus di UIN Cyber sendiri sekarang menjabat sebagai ketua SMA di UKM, masuk UKM HTQ, masuk UKM KPM. Waduh. Gitu. Ya, terus kemudian di pusat karir, BK Karir, di institut. Kemudian kalau organisasi luar ada Kejar Mimpi, kemudian menjadi ketua umum di
Pelita Intan Muda Mm-mm. gitu, kemudian komunitas di Atakwa, Oke. ya itulah diantaranya seperti itu. Banyak banget ya teman-teman ya, sobat-sobat Rubik. Pengen nggak nih sobat-sobat Rubik ikut organisasi, minat organisasi? Harus ya tentunya ya, apalagi ketika kita menyadari bahwa organisasi itu adalah wadah untuk kita memperbaiki diri ataupun untuk kita membranding, personal branding ya kayaknya, personal branding dari kita sendiri gitu. Gimana sih, apa sih yang kita tuju gitu, apa yang kita mau untuk masuk organisasi itu. Dan jangan sampai masuk organisasi ini hanya gara-gara ikut-ikutan temen, kalau nggak disuruh cutting. Nah itu nggak baik. Betul. Nantinya ngilang-ngilang kan, kebanyakan begitu, ngilang-ngilangan kak. Kemudian kalaupun semisalnya ada beberapa hal yang emang permasalahan gitu ya, permasalahan di fakultas kita sendiri gitu. Nah, dari senat mahasiswa ini tuh bagaimana sih cara menanggapi dari keluhan-keluhan, misalkan dari keluhan-keluhan mahasiswa nih dari fakultas FDKI yang 4 jurusan ini, Iya. 4 ya kalau nggak salah ya? Betul, ada 4. 4 jurusan ini, gimana sih cara apa ya namanya, kayak bukan merefleksikan tapi kayak Menyelesaikan masalah dari permasalahan-permasalahan yang mereka ungkapkan gitu. Gimana tuh kira-kira? Jadi kebetulan di kami sebagai senat mahasiswa itu bergerak di bidang pengawasan, gitu, tentunya di bidang legislatif di fakultas. Jadi kami ada alur tersendiri untuk bisa menyampaikan aspirasi mahasiswa yang ada di lingkungan FDKI. Tentunya itu bekerja sama dengan kawan-kawan yang ada di Dema, yang ada di HMJ gitu kan. Nah, itu yang menjadi rekan kerja kami di fakultas, karena kami membutuhkan data-data yang memang konkret itu dari mahasiswa. Ketika dari mahasiswa tersebut misalkan dari jurusan tertentu, berarti kami koordinasi dengan HMJ. Kemudian ketika misalkan lingkungannya fakultas, kami koordinasi dengan Dema. Gitu. Karena memang mereka adalah orang-orang di eksekutif. Ranahnya ke situ ya. Betul, ranahnya di eksekutif. Jadi ketika ada permasalahan yang ada di fakultas kita, kita sondingkan kepada Dema dan juga HMJ untuk mencari apa keluhan mereka, kemudian menampung aspirasi mereka di kami sebagai senat, dan setelah terkumpul semuanya, kami mensondingkan lagi ke tingkat institut, gitu kan, ke Dema Universitas, ke SEMA Universitas, seperti itu. Dan ya mungkin nanti tindak lanjutnya, entah permasalahan itu dilakukan sounding kepada pihak-pihak tertentu yang memang terkait dengan permasalahan tersebut. Itu diadakan dialog gitu kan, bagaimana cara pemecahan masalah tersebut bakal diatasi atau tidak. Mungkin alurnya seperti itu, karena memang ada alur koordinasi, ada alur instruksi. Jadi kami menghormati hal itu. Jadi berarti lebih terhitung ya seperti HMJ, Dema, SEMA itu tuh jalur, kalau enggak apa sih namanya, salah satu bukan bidang, mungkin salah satu organisasi kalau enggak yang menyampaikan suara-suara mahasiswa ke pihak universitas itu sendiri. Nah, begitu ya. Nah, kalau di jurusan itu ada HMJ ya, himpunan. Kemudian di fakultas itu ada Dema. Sama SEMA. Nah, bedanya SEMA fakultas dan SEMA universitas tuh apa? Sebetulnya dalam hal perbedaan ranah kami memang sama di bidang pengawasan, kemudian di bidang legislatif gitu kan, kemudian budgeting dan lain sebagainya gitu kan. Memang ke bawah kami memang punya berbagai komisi gitu yang memang membawahi hal-hal tersebut gitu, di bidang administratif, di bidang keuangan, di bidang media informasi gitu kan, di bidang kegiatan-kegiatan yang ada di
Ormawa FDKI gitu kan tentunya. Nah memang perbedaannya mungkin hanya ruang lingkup saja Oke. gitu. Kalau fakultas, SEMA fakultas, kami hanya bertindak di fakultas saja karena kami membawahi Dema HMJ di lingkungan fakultas kami sendiri Oke. gitu. Kalau universitas itu lebih menyeluruh atau general itu karena memang universitas ini di bawahnya ada Dema Universitas, ada UKM, ada UKK gitu kan. Kemudian menyeluruh kepada ormawa di tingkat fakultasnya masing-masing. Bisa seperti itu. Jadi begitu ya sobat-sobat Rubik, dari SEMA Dema itu kita tahu kalau kebanyakan kita nyebutnya tuh HMJ ya. HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan. Nah, kalau Dema itu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, sedangkan SEMA itu Senat Mahasiswa. Nah, nih masuk ke segmen selanjutnya nih kayak pertanyaan inti nih dari sobat-sobat Rubik gitu, dari teman-teman lain juga pengen nanya nih, kayak kan sekarang banyak banget nih fenomena di media sosial ataupun di lingkungan kita di kita masing-masing, banyak orang yang bilang bahwa kuliah ini adalah nongkrong dengan gaya. Nah, pernah dengar kan ya? Pernah dengar, pernah baca. Nah, nongkrong dengan gaya yang menghabiskan banyak uang dengan gaya gitu. Nah, menurut pandangan Kak Afik sendiri, penting nggak sih kuliah itu? Baik, kalau ditanya mengenai penting atau tidaknya kuliah, tentunya saya akan menjawab penting. Penting banget gitu. Bahkan ketika di luar sana banyak orang lain yang ingin berkuliah gitu kan, mereka banyak sekali yang ingin merasakan bangku kuliah, tapi mereka dengan keadaan ekonomi yang tidak mampu, mereka tidak bisa melaksanakan kuliah. Gitu. Nah sedangkan kita sekarang yang memang sudah alhamdulillahnya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih kesempatan untuk berkuliah, tinggal bagaimana caranya kita bisa melaksanakan kuliah itu dengan baik, dengan benar gitu loh. Karena memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan kesiapan gitu kan. Tentunya ini menjadi sebuah proses yang harus dipersiapkan gitu. Tapi output kita bukan ke sana gitu. Karena hal lain daripada hasil kuliah ini bukan tentang nongkrong. Tentunya kita tidak bisa menyamakan persepsi antara orang yang kuliah dan juga orang yang tidak kuliah tapi sudah mendapatkan pekerjaan. Gitu. Tentunya yang akan berubah adalah pola pikir kita. Mindset berarti. Betul. Pola pikir yang akan didapat, prinsip yang akan didapat ketika orang-orang berkuliah, dalam tanda kutip kuliahnya yang benar ya. Iya, yang benar ya. Kalau yang bercanda sama aja. Gitu. Kuliahnya yang benar. Akan ada satu pemikiran yang memang berbeda dengan orang-orang yang tidak kuliah pada umumnya. Gitu. Karena di perkuliahan ini tidak hanya masuk kelas saja, ada hal-hal lain yang memang banyak kita pelajari, ilmu kehidupan yang banyak kita pelajari di kampus. Gitu. Nah makanya ini kuncinya dari diri kita sendiri, bagaimana caranya kita berbaur. Gitu. Ya tidak masalah mau aktif di dalam kampus atau aktif di luar kampus. Gitu. Tapi dari sana akan ada timbul pemikiran yang bagaimana pemikiran tersebut menjadi sebuah proses awal untuk kita bisa menjadi seseorang yang memang berpikir kita tuh berbeda dengan orang-orang yang tidak kuliah. Maksudnya bukan artinya kita lebih tinggi bukan. Gitu. Bukan itu, tapi pemikiran yang artinya oh kita kuliah ini ada hasilnya dan kita bisa mengaplikasikan hasil kuliah kita itu jadi tidak sia-sia gitu. Jadi tidak bisa dikatakan nongkrong dengan gaya hanya menghabiskan dana, tidak bisa seperti itu. Gitu. Karena memang ada hal-hal lain yang memang banyak kita pelajari di kampus. Seperti itu. Jadi kalau dijawab penting atau tidak, sangat penting. Sangat penting ya. Iya, makanya kepada teman-teman yang memang ada nih sobat Rubik yang lagi menonton mungkin sekarang gitu, jangan sampai berpersepsi atau memiliki pemikiran yang memang belum tentu teman-teman rasakan. Sok masuk dulu, rasakan sendiri, rasakan pribadi. Karena berkaca dari pengalaman pribadi saya, dulu saya itu adalah orang yang fanatik gitu kan, fanatik organisasi, fanatik bahkan kuliah pun saya dulu awalnya tidak mau kuliah, gitu kan, tidak mau kuliah karena memang ya udahlah saya
setelah sekolah, setelah mondok itu langsung kerja aja. Oke. Tujuan saya dulu. Tujuan. Nah, setelah adanya dorongan dari orang tua, akhirnya saya masuk dengan awal memang tidak punya mindset apa-apa tentang masuk kuliah. Di semester 2 masih saya semester 1 masih seperti biasa mengikuti alur, semester 2 mulai sudah akan menemukan jati diri. Oke. Nah, semester 3 walaupun dulu saya tidak punya mindset ini saya ingin masuk jurusan tertentu, enggak punya seperti itu. Enggak. Gitu ya, udah masuk aja gitu kan. Nah, tapi di sana saya tetap berpikir gitu. Masa saya mau gini-gini aja gitu loh. Akhirnya saya berpikir di semester 3 mulai mendalami gitu kan. Oh, akhirnya saya nyaman juga di jurusan ini. Akhirnya nyaman juga saya kuliah gitu. Akhirnya banyak berdiskusi, banyak literasi gitu dengan orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya, banyak berdiskusi dengan kawan-kawan juga gitu kan. Itu yang membuat kenyamanan kita sedang berkuliah gitu kan. Jadi jangan sampai ya udah kita masuk kelas gitu kan, udah ke kos masuk, jangan gitu kan. Pergunakan kegiatan sehari-hari dengan yang positif gitu kan, dengan literasi, diskusi, ya itu yang akan menambah keasikan kita berkuliah. Gitu aja sih. Nah, dan mungkin kebanyakan juga ya kita dengar-dengar dari dari yang bukan sebelum sih, sesudah nih, kayak mahasiswa yang angkatan kemarin gitu bilang kayak YIN tuh iya, UIN tuh ya, UIN itu adalah salah satu kampus pilihan terakhir. Soalnya misalkan nggak keterima di universitas mana, nah pilihan terakhirnya adalah di sini gitu kan. Dan adapun masuk jurusan, misalkan pengen masuk jurusan bahasa Inggris misalkan, nah, tiba-tiba keterimanya di PAI. Nah itu kan ada tuh misalkan beberapa orang yang emang kayak nggak cocok, kayaknya nih nggak cocok gitu, tapi ada juga yang tiba-tiba mungkin kayaknya cocok. Nah mungkin kebanyakan permasalahan dari pola pikir ya. Betul. Dari pola pikir gimana caranya kita, sebenarnya nggak semua harapan ekspektasi kita itu harus terpenuhi, soalnya pasti ada manis pahitnya juga gitu. Nah, oke, untuk maba nih ya kak, persiapan maba nih dari pihak kampus sendiri itu udah sampai mana sih kak? Sebetulnya untuk persiapan PBAK ya, kalau misalkan di PTKIN itu biasa disebut dengan PBAK. Untuk sampai saat ini di lingkungan Ormawa FDKI pun belum ada obrolan tentang hal itu. Hanya sebagai sebagian diskusi saja kami menyinggung hal itu. Gitu. Karena ketika kami juga persiapan untuk PBAK harus atas dasar perintah dari institut atau dari universitas gitu. Karena memang ini merupakan program yang umum gitu, program universitas yang memang nantinya akan diberikan ke fakultas juga gitu kan. Akan ada kegiatannya di fakultas juga gitu. Makanya untuk sampai saat ini persiapan yang dilakukan itu hanya semacam diskusi biasa saja gitu. Untuk persiapan teknis dan sebagainya itu mungkin nanti akan dilaksanakan lagi di bulan berikutnya gitu. Karena saat ini UM juga belum ditutup. Iya, beberapa hari lagi, hanya SPAN saja yang baru selesai. Untuk UM juga ini belum selesai, bentar lagi ditutup. Seperti itu. Tapi kalau misalkan SPAN kan udah tutup ya, SPAN udah tutup. Terus alhamdulillahnya nih yang pas lihat di Instagram UIN apa ya lupa. Pokoknya alhamdulillahnya itu yang keterima itu lewat jalur SPAN itu ada 3.000 lebih. Betul. Keren banget. Banyak banget ya. Nah, kalaupun sekarang UM PTKIN ditutup beberapa hari lagi. Nah, jalur mandiri ini kira-kira kapan? Biasanya tuh ketika ada jalur mandiri itu biasanya setelah adanya UMPTKIN. Nanti karena jalur mandiri ini tergantung dari jurusannya masing-masing. Ada yang mengadakan dan juga ada yang tidak. Karena memang kapasitas dari jurusan tersebut ada yang memang kapasitasnya udahlah cukup di SPAN dan UM gitu kan. Ketika misalkan masih membutuhkan mahasiswa gitu kan, mereka membuka kembali jalur mandiri gitu. Sebetulnya kalau kita berbicara kapan dibukanya jalur mandiri, yang pasti setelah UM gitu. Dan untuk tanggal tertentunya itu biasanya tergantung dari jurusan masing-masingnya. Seperti itu, karena memang ada yang membutuhkan dan juga ada yang tidak. Ada yang membuka dan juga ada yang tidak. Seperti
seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan PBAK itu biasanya tuh Agustus bukan sih, Kak? Sekitaran Agustus. Agustus sampai Agustus September lah ya. Antara September, bulan itu. gitu. Pokoknya pas waktu-waktunya kita libur tapi anak-anak himpunan pada sibuk-sibuknya tuh. Ya, gitu. Bulan-bulan itu. Pokoknya ya kayak persiapan untuk maba ini mungkin pengen nanya juga nih dari sobat-sobat Rubik maba yang baru nih, beberapa tips dari Kak Apik biar nggak keteteran banget. Kan banyak nih kalau misalkan kita pas masuk maba ikut alurnya, nggak ikut apa-apa, terus relasi nggak jalan, cuma di stuck di situ-situ doang gitu. Nah, gimana sih biar kita pas masuk itu apa sih yang harus kita persiapkan gitu? Apa yang harus diolah dari sebelum masa perkuliahan ini gitu, biar matang gitu pas masuk kuliah. Gimana tuh? Baik untuk sobat Rubik ya dimanapun berada, mungkin ini sebahagian gitu di antara tips-tips yang akan saya sampaikan untuk kawan-kawan Rubik atau calon-calon mahasiswa baru yang sudah keterima gitu, ataupun yang mungkin akan keterima gitu kan. Yang perlu disiapkan mungkin yang pertama tentunya dari fisik dan juga mental kita gitu, kesiapan diri kita untuk menghadapi kehidupan baru setelah adanya sekolah menengah atas atau MA atau sederajatnya gitu kan. Kita tentunya akan berbeda kehidupannya. Setelah menjadi mahasiswa tentunya akan berbeda lah gitu. Nah, itu kita perlu mempersiapkan mental dan juga fisik. Kemudian yang kedua, prinsip ataupun tujuan. Gitu. Tujuan kita berkuliah ini apa? Gitu kan. Punya nggak tujuan kita berkuliah, atau kuliah tuh hanya sekedar ya udah kuliah aja. Kuliah aja disuruh orang tua misalkan gitu. Ataukah kita tujuan kuliah tuh hanya dapat ijazah saja? Ataukah tujuan kita tuh apa dan lain sebagainya lah, itu berbagai tujuan. Tentukan tujuan kita dulu. Gitu. Nah, luruskan niat yang ketiga. Gitu. Ketika sudah membangun prinsip, ketika sudah mempunyai niat gitu kan, luruskan niatnya gitu kan. Niat kita kuliah ini untuk apa gitu kan. Ya udah, kita niat karena Allah gitu kan, dengan doa-doa orang tua kita masuk kuliah gitu kan. Nah, ketika sudah meluruskan niat, baru kita mempersiapkan yang lain-lainnya gitu ya. Tentu kalau misalkan yang dari luar kota gitu kan, mempersiapkan mental untuk menghadapi cuaca yang baru tentunya gitu kan. Misal dulu di Bogor gitu kan, yang memang kota hujan gitu kan, yang terkenal dengan kota hujan, tiba-tiba kuliah di Cirebon yang memang kotanya panas banget gitu kan. Itu panas banget gitu. Nah, itu harus mempersiapkan, karena memang dulu juga saya 1 tahun itu sampai 2 kali gitu untuk adaptasi pertama gitu, semester 1 dan 2 betul, sampai 2 kali ke rumah sakit karena memang belum adaptasi. Dan setelah itu alhamdulillah. Nah, makanya itu yang harus dipersiapkan. Kemudian yang keempat itu mungkin dari segi material gitu kan, dari segi uang gitu kan dan sebagainya lah, itu yang perlu dipersiapkan karena memang itu juga perlu gitu kan. Mencari ilmu itu perlu adanya dorongan tersebut. Tapi kawan-kawan misalkan sobat-sobat Rubik dimanapun Anda berada yang memang sekarang terkendala gitu kan, di UIN Cyber juga banyak sekali beasiswa yang memang nantinya akan menunjang kawan-kawan semuanya untuk bisa berkuliah gitu kan. Insya Allah kok semua ada jalan, ketika kita ada keinginan, ketika kita berusaha, pasti semua ada jalannya. Itu adanya di antara itu gitu kan, karena banyak sekali beasiswa yang ada di UIN juga gitu. UIN Cyber Senurjati Cirebon banyak menyediakan beasiswa. Kemudian keberapa tadi? Kelima gitu kan. Kelima ada persiapan-persiapan yang memang perlu kita nanti ikuti ketika kita sudah diterima, ketika kita sudah melaksanakan PBAK gitu kan. Saran saya sok ikuti saja. Gitu, dari awal kita sudah mengkonsep, dipersiapkan buku dan lain sebagainya, bagaimana rencana kita 1 semester ke depan, bagaimana rencana kita
ketika semester ke depan gitu kan, sok dicatat gitu kan. Ikuti ketika ada tugas, jangan dilama-lamain, Jangan ditunda. jangan ditunda gitu kan, karena ini yang menjadi sebuah proses awal yang perlu kita rancang dari awal gitu. Karena proses awal menentukan Akhir. hasil. Iya. Hasil akhir ya. Iya, gitu kan. Karena dari awal kita berprosesnya, ketika kita berprosesnya benar, maka akhirnya pun kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tapi ketika di awal kita sudah sembraut, gitu kan, maka itu yang menjadi sebuah proses yang nantinya akan tersendat di akhir. Oke. Gitu. Sok berusaha saja, berdoa, gitu kan. Ikuti ketika ada tugas sebanyak mungkin, kerjakan, jangan dipikirkan. Banyak orang-orang yang mengeluh, gitu kan, karena banyak tugas ini itu pusing itu bukan karena pusing-pusing semata, tapi karena memang dipikirkan tapi tidak dikerjakan. Iya, Gitu. Tapi kalau dipikirkan langsung dikerjakan, insya Allah nggak pusing. Mungkin itu hanya sebagian aja tips dari saya gitu kan, karena berkaca dari pengalaman gitu kan. Alhamdulillah sampai saat ini pun walaupun misalkan di samping banyak kesibukan, alhamdulillah dari semester awal sampai sekarang itu belum pernah ada yang ngulang gitu. Masih lancar-lancar aja. Alhamdulillah ya. Ya, Udah mau KKN, terus MK nggak ada yang ngulang. Keren banget. Berarti tinggal semester 7 tuh seminar proposal ya? betul. Semester 7 seminar proposal, semester 8 berarti keluar dong. Wah, keren banget. Mudah-mudahan ya dong. harus Iya, ya harus karena kita jangan sampai menjadi donatur kampus Iya, setiap jadi kampus setiap tahun setiap gitu, tahun, harus setiap bisa. semester bayar UKT, tapi kita nggak ada kemajuan sama sekali. Nah kalau misalkan buat teman-teman nih, kita seperti yang dibilang Kak Apik tadi, planning dari awal gitu, kita tujuan kita apa, kita maunya gimana. Nah untuk nanti di semester 1, 2 itu harus gimana, 3, 4 gimana. Nah semester 5 dan 6, untuk 6 ada KKN, semester 7 seminar proposal, dan semester 8 harus lulus dong, tentunya 4 tahun ya kan, harus 4 tahun gitu. Jangan jadi donatur kampus. Nah mungkin untuk mahasiswa baru juga, kebanyakan ada yang berpikiran bahwa emang ada yang kayak gini nih, kuliah sambil kerja. Nah kuliah sambil kerja, ada salah satu teman saya cerita dikit ya teman-teman ya. Ada salah satu teman saya, dia tuh kuliah aktif kuliah, pas itu masuk kerja, keterima kerja, nah semacam. Tapi emang kerjanya itu melibatkan waktu yang tidak tentu. Nah bukan beliau ya, dia aja lah sebetulnya dia. Nah dia itu banyak mengorbankan waktu kuliahnya, justru bukan waktu kerjanya. Nah apa sih yang harus kita pikirkan ketika kita masuk dunia pekerjaan, ketika kita masih kuliah gitu, kayak Kak Apik sekarang gitu, meskipun masih kuliah tapi tadi ada kerja sampingan, itu gimana sih? Jadi gini ya, ketika ada hal-hal yang memang mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang memang mementingkan pekerjaan. Karena seseorang punya kebutuhan masing-masing yang memang perlu dipenuhi mungkin. Tapi kembali kepada prinsip awal, kembali kepada tujuan awal. Kita ini masuk kuliah untuk apa dulu gitu kan. Kalau misalkan memang tujuannya bekerja, ya udah jangan dulu kuliah. Gitu loh. Kalau misalkan memang kita mau kuliah tujuannya, sok fokusnya kuliah. Ketika ada pun memang tawaran pekerjaan, itu jadikanlah sebagai sampingan, jangan dijadikan bahan utama. Karena tidak bisa kita semuanya kita bisa ambil. Ketika ada pekerjaan udah pasti kuliah bakal terbengkalai. Maksudnya terlalu fokus di satu bidang. Gitu. Ya udah, makanya harus ada yang dikorbankan salah satu. Gitu kan. Kalaupun misalkan mau bekerja, ya udah kerja sampingan. Artinya kerja sampingan tidak dijadikan prioritas utama. Prioritas utama tetap kuliah, gitu loh. Prioritas utama kuliah, tapi di samping itu kita bekerja untuk bisa ya sedikit-sedikit membantu kebutuhan sehari-hari lah, gitu kan. Nah itu kembali ke tujuan awal. Banyak kok orang yang kuliah misalkan di semester 6 tiba-tiba dapat pekerjaan, udahlah saya nggak mau, malas lanjutin kuliah, tuh udah dapat pekerjaan. Nah itu yang akan menghambat kuliahnya. Makanya kembali kepada tujuan awal, gitu kan. Ketika misalkan memang kita tujuannya kuliah, so kuliahnya yang fokus dulu. Tahu udah lulus mah nanti kita bisa bekerja, itu kan langsung.
mungkin orang-orang yang udah dapat kerja terus tidak pas masih masuk kuliah gitu, terus tapi tidak melanjutkan masa perkuliahannya itu mungkin karena distract ya. Soalnya kan kebanyakan kita lihat di media sosial, kalau enggak di dunia nyata aja dulu, kayak sarjana itu beberapa orang kalau kalian lihat di TikTok segala macam, orang-orang yang emang nggak kuliah tapi udah kerja gitu, S1 aja belum nentuin gitu, S1 aja gitu belum nentuin kita dapat kerja apa enggak banding kerja. Nah itu mungkin yang jadi problem buat orang-orang yang emang tidak melanjutkan masa perkuliahannya. Tapi harusnya kita harus ketahui bahwa kuliah itu menurut Kak Apik tadi dan kita semua ya termasuk saya perlu dan sangat penting, karena itu bisa menjadikan pola pikir kita lebih cerdas lagi, lebih tahu ilmunya lagi. Jadi ketika kita di masyarakat gitu ya kayak tahu ilmunya harus kayak gimana gitu. Nah, karena saya juga pernah bilang gini, ditanya sama orang tua, cita-citanya tuh apa? Bingung kan pas udah masuk SMA ditanya cita-cita apa. Waktu dulu mah iya jadi pilot misalkan, jadi pembalap segala macem kayak gitu. Pas masuk SMA cita-cita apa? Pernah ngejawab kayak gini, mungkin kesalahan diri sendiri gitu, pengen jadi orang yang berguna buat masyarakat. Nah ditanya lagi kan, bergunanya di bidang apa? Nah di situ berarti kita tuh harus kuliah katanya. Kita harus tahu gitu jati diri kita itu di mana. Nah, betul gitu. Gimana teman-teman sih kan ya, mungkin gitu aja ya dari kita ya. Mungkin minum dulu kak, ini haus kayaknya. Minum dulu. Ya minum dulu. Nih buat maba-maba nih, ada omongan nggak buat sobat-sobat Rubik yang lagi nonton nih dari Kak Apik terakhiran ini? Apa nih sob? Baik, untuk sobat Rubik dimanapun berada ya, dari saya hanya sedikit kata-kata. Jalani, nikmati, syukuri prosesnya, karena hasil dari yang luar biasa berasal dari proses yang nyata dan berusaha. Oke, keren banget tuh. Keren banget quotesnya ya. Quotes hari ini guys itu ya. Menarik banget kan obrolan kita di episode kali ini, dan terima kasih juga untuk Kak Abdul Fikri atau Kak Afik udah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Rubik ini. Dan teman-teman sobat Rubik juga jangan lupa follow Instagramnya Kak Afik ya, biar gak ketinggalan kegiatan-kegiatan beliau gitu. Mbak ini Instagramnya apa nih biar di follow nih sama sobat-sobat Rubik? Boleh. Oke. Kepada sobat Rubik yang ingin tahu username-nya mungkin nanti juga dicantumkan oleh editor ya. Asik. @abdulfikri _ 3 kali. Okay. Ada TikToknya juga. Asik. @fik_0. Twitter Tidak ada. Tidak ada. Ada cuman tidak aktif. Tidak aktif. Hanya aktif dua itu saja ya. Betul. Oke. Nah. Pokoknya terima kasih banget kan nih udah mau ngobrol-ngobrol sama bareng sobat Rubik. Nah buat sobat Rubik juga terima kasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan jika ada masukan apapun share ke semuanya, ke teman-teman, ke keluarga, ke adik-adik kalian gitu biar semuanya dengerin. Nah jangan lupa subscribe juga channel ini dan nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Mungkin hanya itu saja dari kita berdua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.